Solusi sehat kita bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa Asil TV? Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, kembali kita bersua dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama. Bersama Ana, Abu Auni, dan juga co-host Ana, Bang Ray Abu Syafiq. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abu Auni? Alhamdulillah, baik. Insyaallah. Kita kayaknya cerah ya? Seragam ya? Iya. Cerah gimana nih? Maksudnya wajahnya cerah. Wajahnya cerah ya? Cerah. Walaupun pakaiannya agak sedikit apa ya. Tapi bagus juga kalau hitam-hitam kan seragam itu kelam. ya. Dan ini kayaknya ada identik dengan pembahasan kita. Ya, agak sedikit kelam, mudah-mudahan bisa mencerahkan nanti ya. Betul sekali. Nah, baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, di edisi hari ini Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV kembali menyapa Anda di hari ini, hari Sabtu siang. Kita berada di tanggal 19, masih bulan Muharram ya, 1447 Hijriah, bertepatan di tanggal 19 Juli 2025. Bang Ray Abu Syafiq. Kita bahas apa nih Kita bahas ini terkait dengan penyakit yang tidak tampak. Ini berhubungan dengan mental dan psikologis seseorang ya. Betul sekali. Mudah-mudahan kita berharap juga untuk para pemirsa tidak ada yang mengalami seperti ini. Kalaupun ada, insya Allah ini akan menjadi solusi ya. Kita ingatkan juga untuk pemirsa ini, Abu Auni seperti biasa bisa menyaksikan kita ini di Asil App tentunya, pastinya yang belum download aplikasinya. Silahkan download, bisa melihat tayang kita hari ini. Dan untuk antum juga para pemirsa boleh nanti langsung bersoal jawab terhadap materi yang kita bahas untuk hari ini di 0811755066. Nah, kita bahas apa hari ini? Iya, kita akan bahas terkait dengan bipolar. Mau tahu bipolar apa? Bipolar pada remaja katanya. Iya, pada remaja. Kita saksikan Bang Ray pemirsa Asil TV. Dan juga ini kita sapa dulu sebelum kita dengarkan. Kita sapa dulu ya? Atau kita cuekin aja? Ya, Assalamualaikum Pak Idam. Ahlan wa sahlan, kembali lagi. Masya Allah. Pak Idam sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Idam, kita dengarkan dulu video berikut ini. Kita saksikan tayangannya terkait dengan bipolar. Tafadhol masykurah. Nah. Tahukah Anda, saat ini banyak remaja di sekitar kita yang mengalami gangguan suasana hati, tapi seringkali tidak disadari. Gangguan bipolar bisa membuat seseorang mengalami perubahan suasana hati secara ekstrim. Dari perasaan sangat senang menjadi sangat sedih dalam waktu singkat. Pada fase mania, remaja bisa terlihat sangat aktif, berbicara cepat, dan penuh ide. Namun, di fase depresi, semuanya bisa berubah menjadi gelap. Bipolar pada remaja seringkali tidak disadari dan bisa berdampak serius bagi masa depannya. Ingin tahu bagaimana mengenali bipolar pada remaja dan bagaimana cara penanganannya? Simak pembahasannya kali ini di Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Sudah kita lihat ya. Ya, itu dia bipolar. Bipolar pada remaja. Katanya jangan dihadapi sendiri saja, makanya kita bertiga sekarang dengan narasumber kita ya. Dengan narasumber kita. Tapi bukan seperti itu, Abu Uni. Kita akan hadapi bersama-sama dengan solusi-solusi nanti dengan para orang tua. Nah, itu dia. Remaja tentu ada orang tua, ya kan? Tentunya dengan arahan juga dari ilmu dari ahlinya seperti apa dan bagaimananya ya. Kalau kita lihat tadi, Bang Ray, kita dengarkan tadi bagaimana bipolar ini. Ini tentunya kita sudah pernah remaja ya. Antum udah pernah remaja kan? Kayaknya langsung dewasa gitu ya. Tentu pernah remaja. Iya, pemirsa Asil TV dimanapun berada, penyakit bipolar. Sebelumnya skizofrenia sudah dibahas oleh Pak Irdam ya. Silakan kamu belum simak. Episode yang lewat itu ya. Iya, saksikan di tayang-tayangan atau rekaman ya. Silakan lihat di Asil App. Iya, masih disimpan ya? Betul. Masih disimpan. Atau bisa juga nanti di YouTube kita juga bisa. YouTube boleh juga. Kemudian Facebook dan juga media sosial lainnya ya. Baik pemirsa Asil TV, kita akan perkenalan dengan narasumber kita. Ya. Psikoterapis. Psikoterapis ya. Ya, Bapak Muhammad Idam Aditya SPSI. Spesialis
sarjana psikologis. Nah, itu dia. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idam tadi udah kita sapa Pak Idam. Iya, ya? Katanya kabarnya baik. Tapi kesini nggak nyasar lagi Pak Idam. Oh, enggak, alhamdulillah. Udah kedua kali. Udah kedua kali, udah hafal jalan Udah ya? hafal, alhamdulillah. Seperti yang Anda sampaikan tadi, Pak Frey. Yang pertama kemarin kita sudah membahas dengan Pak Idam terkait dengan skizofrenia. Nah, ini juga termasuk penyakit mental ya Pak Idam. Atau gangguan mental ya. Iya. Tapi beda kayaknya dengan yang kemarin itu. Nah, kita akan dengar nanti bedanya itu apa gitu. Iya. Ini katanya bipolar pada remaja itu jangan dihadapi sendiri. Berarti kita harus bersama-sama mendampingi orang yang terkena juga dengan beberapa ilmu tentunya dari ahlinya. Iya, betul sekali. Dan sekarang kita udah hadirkan Bersama ahlinya Pak Idam, ya. Tapi Pak Idam bisa sedikit menjelaskan nih, bipolar itu hanya terkait kepada remaja atau bagaimana? Atau bipolar itu apa dulu Pak Idam? Definisinya yang benarnya apa nih Pak Idam nih? Taib, Masya Allah. Jadi kalau kita bicara bipolar ini Bang, bipolar ini merupakan salah satu gangguan mental juga. Tapi ciri khasnya adalah dia ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis. Dan pada bipolar ini ciri khasnya juga adalah perubahan suasana hatinya ini berubah antara dia bahagia, terlalu bahagia, dan sedih, terlalu sedih. Oh gitu, iya. Dan menariknya kenapa kita bahas pada kali ini berkaitan dengan remaja. Artinya bukan hanya saja pada masa remaja awal atau remaja akhir yang kena, pada fase dewasa juga bisa jadi muncul gitu kan. Namun kita bahas pada masa remaja karena memang remaja yang rentan terkena bipolar ini. Dan banyak yang tidak tertolong juga pada masa remaja. Jadi ketika dia awalnya bipolar tidak tertolong karena memang sulit orang membedakan nih antara bipolar dengan mood swing pada remaja. Jadi akhirnya tidak tertolong karena keluarga nganggapnya awal-awal oh ini biasa aja. Remaja memang moodnya kan berubah-ubah. Iya betul. Kadang kesal nggak jelas, kadang nanti dia bahagia, kadang nanti dia murung aja gitu. Atau semangatnya lagi tinggi gitu. Iya, atau semangatnya lagi tinggi, dia semua dikerjai, dibantu gitu kan. Makanya sulit akhirnya keluarga atau orang tua membedakan ini bipolar atau mungkin memang anakku ini sedang ada masalah aja yang membuat moodnya berubah-ubah aja. Makanya kenapa kita bahas pada remaja gitu Bang. Masya Allah. Nah bipolar ini sendiri gimana Pak Idam? Memang dia gangguan mental. Gangguan mental. Iya, gangguan itu mental. Gangguan mentalnya apakah memang terlalu berlebihan atau biasa saja atau Jadi, seperti apa? Ya, kalau kita bicara lebih lanjut, bipolar ini ciri khasnya itu ada dua. Dan bipolar ini sendiri pun sebenarnya dibagi atas dua, gitu Bang. Ada namanya bipolar 1, ada namanya bipolar 2. Pada bipolar 1, dia ini mengalami fase manik dan depresif yang hampir sama, tapi berubahnya berbarengan. Artinya gini, manik ini adalah episode emosionalnya yang menunjukkan emosionalnya gembira, bahagia, kemudian hiperaktivitas, dan ini bertahan misalnya beberapa bulan. Setelah itu diiringi dengan depresif, kebalikannya. Jadi pada fase manik ini biasanya orang-orang yang terkena bipolar ini ada aja yang dilakukannya dan tidak mau diam. Misalnya berdandannya berlebihan, kemudian nyapu, dia nyuci piring, habis aktivitas satu, aktivitas yang lainnya, kemudian sebenarnya aktivitas yang wajib sudah selesai, ada aja lagi yang dikerjakannya. Misalnya seperti itu, menyusun sesuatu yang mungkin rasanya nggak perlu disusun. Sampai kami memiliki pasien yang ditangani oleh psikolog dan psikiater kami di pondok itu yang dia saking udah nggak ada lagi yang dia dilakukannya, malam orang tidur karena dia sedang berada di fase maniknya, dia hidup matikan tombol lampu berulang kali. Ini manik. Atau nyusun buku diberantakin, disusun, diberantakin, disusun gitu. Itu juga, iya itu juga sahih. Jadi, tapi bukan diberantakin ya. Buku dia udah disusun ya. Buku yang lainnya belum disusun. Disusun lagi gitu. Disusun ya, gitu. Jadi apa namanya disusunnya buku-buku yang lain gitu kan. Dan yang ada di masyarakat, yang dianggap di masyarakat biasanya
manik ini adalah biasa. Mungkin dia sedang energinya lagi banyak-banyaknya. Iya, betul. Mungkin misalnya seperti itu kan. Kemudian lagi lagi sehat-sehatnya, memang lagi aktifnya. Kalau orang bilangnya zaman sekarang gulanya lagi banyak nih katanya kan. Gulanya lagi banyak nih gitu kan. Sehingga dibiarkan. Nah, yang jadi ciri khasnya adalah biasanya setelah manik dia berubah dia menjadi gitu. fase depresif. Iya. Tapi maniknya harus bertahan dulu. Itu berapa lama biasanya Pak Idam? Biasanya sekian beberapa minggu, atau ada yang beberapa hari, ada yang bahkan beberapa bulan. Tetap seperti itu. Baru nanti tiba-tiba dia menjadi pribadi yang murung. Oke. Menjadi Urutannya pribadi. memang seperti itu, Pak Idam? Hah? Urutannya memang seperti Iya, memang seperti itu. Ini bipolar 1. Nanti ada di bipolar itu ada 2. Ya, ada ini nama kita sebutnya kalau para psikiater dan psikolog menyebutnya ini bipolar 1. Bipolar 1. Golongan bipolar 1. Nah, maka nanti kalau misalnya seseorang ke psikolog atau psikiater, maka psikolog atau psikiater akan melihat nih bipolar 1, bipolar 2, lalu fasenya sedang fase di mana. Nah, makanya tadi kan, kemudian setelah manik nanti dia fasenya ke fase depresif yang murung, nangis, kemudian merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap, bahkan ya dia sampai kepada fase udahlah nggak ada gunanya hidup, bunuh saja aku, atau matikan saja aku. Itu setelah semangat tadi itu Itu berarti. setelah semangat tadi, seperti itu. Nah, dan ini fasenya biasanya sama, nggak ada yang mana yang cenderung lebih besar fasenya, nggak ada. Kalau pada bipolar 1 biasanya fasenya sama. Nah, pada bipolar 2, ini kebalikannya. Oke. Maniknya dikit, Ya. aktifnya dikit, dan jangka waktunya nggak lama, tapi depresifnya lebih besar. Oh, itu disebut bipolar 2. Bipolar 2. Dan yang paling penting antara bipolar 1 dengan bipolar 2 ini ada fase normal. Ada fase dia nggak mengalami gangguan, dia normal, tapi setelah itu baru menunjukkan gangguan lagi. Seperti itu. Ini kurang lebih ya, tentang bipolar 1 ataupun bipolar 2, seperti itu, Bang. Masya Allah, Bu. Bipolar. Bipolar. Agak gimana juga Bipolar dengarnya. pada remaja. Jangan hadapi sendiri saja ya. hadapi sendiri Makanya kita saja. rame-rame sekarang memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pemirsa Altil TV ya. Iya. Oke. Baik, Bang Ray, Abu Syafiq dan juga Pak Idam. Pak Idam, ini tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan bipolar ya. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan bipolar udah kita dengarkan Iya. tadi ya. Nah, Dan kemudian ada 2 kelompok juga ternyata ya. iya. Dua Type- jenis ya, 2 jenis. Iya, 2 jenis. Dua jenis ya, Pak 2 Idam. jenis bipolar. Ini mau dilanjut atau gimana nih, Pak Idam? Boleh, Ada boleh, ya. berapa jenis? Bipolar 2 jenis 1. tadi udah. Oke. Tadi udah Bipolar Baik. 1 dengan bipolar 2. Toib, sebelum kita lanjut bipolar 1, bipolar 2, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, kita akan lihat dulu ya tayangan untuk mitos. Oke. Nah, Toib, oke, kita akan angkat nih mitos yang pertama. Silakan Bang Ray dibacakan nih. Oke, mitos yang pertama ini Pak Idam kita klarifikasi. Bipolar cuma sekedar mood swing, ya, biasa dialami semua remaja. Ini gimana nih Pak Idam? Mitos apa gimana nih? Oke, Masya Allah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, makanya memang menariknya kita bahas pada remaja. Kalau pada remaja membedakan dia bipolar dengan mood swing, ini jelas sekali bedanya. Pada remaja, ketika dia mood swing, misalnya moodnya sedang tidak baik atau sedang baik, sedang gembira, ini pasti ada batas waktu tertentu. Oke. Misalnya pada remaja dia mendapatkan hadiah dari orang tuanya motor. Oke. Tentu dong hari itu dia bahagia. Iya. Bisa jadi hari itu dia menjadi pribadi yang sangat baik. Tapi pasti berbatas waktu. Karena dalam keseharian itu hidupnya bukan hanya tentang motor. Iya. Iya. Tapi ada fase-fase kehidupan yang lain, episode-episode kehidupan yang lain yang dia lalui. Artinya walaupun dia bawa motor baru, kemudian dia pergi kuliah, tiba di kuliah skripsinya dicampakkan dosen, misalnya seperti itu. Ini akan berubah. Iya, pasti otomatis akan berubah. Kemudian tiba di rumah dia menjadi lesu, loh kenapa kok cemberut, kata orang tua. Iya, dosen tadi menolak skripsi abang atau skripsi adek, akhirnya dicampakkan. Nah, jelas di sini pertama penyebab moodnya berubah apa jelas. Kemudian dia bisa memberikan alasan. Ya. Pada bipolar Itu? nggak bisa. Oke. Nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya pada bipolar itu dia melakukan itu, ditanya kenapa seperti itu, nggak tahu, memang mau seperti itu saja gitu. Iya. Ini mitosnya. Itu mitos yang pertama nih, Bang Ray. Iya.
giliran Ana nih, mitos yang kedua. Sebelum kita break, kita dengarkan. Sepertinya antum nanti saja, kita break dulu ya. Iya, break. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, Bang Ray dan Bang Ray Abu Syafiq dan juga Pak Idam, psikoterapis kita nih, kayaknya masih menggebu-gebu ya. Tapi sabar ya, pemirsa Hasil TV dan kita semuanya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di program Talkshow Kesehatan Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kedatangan saya kedua di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru. Bahwa di sini ada masjid yang demikian besar, yang insya Allah bisa menampung ribuan jamaah untuk kegiatan kaum muslimin, juga kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di Markas Sunnah Nusantara ini. Sampai saat ini, yang mungkin sudah setahun yang lalu, di lantai 2 belum bisa dipakai. Baru bisa dipakai di lantai 1, di lantai basement untuk kegiatan kajian. Harapan dari penyelenggara, semoga ini bisa segera diselesaikan, terutama untuk yang rooftop, sehingga bisa dimanfaatkan untuk lantai di bawahnya. Bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin terlibat dalam kegiatan wakaf untuk masjid Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, masih punya peluang yang cukup besar. Siapapun bisa menyumbangkan dananya dengan nilai berapapun. Semoga kita punya tabungan yang lebih abadi dan termanfaatkan dengan maksimal. Karena insya Allah di bawah kegiatan yang diselenggarakan oleh Al-Ustadz Maududi Abdullah, kegiatan di Markas Sunnah ini cukup aktif. Dan Masya Allah tadi jamaahnya juga cukup banyak. Mereka berharap semoga bisa memiliki tempat yang lebih representatif untuk aneka kegiatan sunnah di Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rokok atau vaping? Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya. Sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah iya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat, yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok, dan dalam pengawasan, arahan, dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih. Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Ya pemirsa Hasil TV dimanapun berada, ahlan wa sahlan bagi yang baru saja bergabung bersama kami, program Talkshow Kesehatan Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Masya Allah. Bang Ray Abu Syafiq, di segmen yang kedua ini kita masih bersama narasumber kita, Pak Idam, Bapak Muhammad Idam Aditya, sarjana psikologi ya. Beliau adalah psikoterapis. Yang tadi kita ketinggalan kayaknya. Iya, betul. Baru satu yang dibacain ya. Baru satu. Kita tengok mitos berikutnya ya. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun berada, mitos yang kedua kita akan saksikan. Ini dia mitos yang kedua terkait dengan bipolar pada remaja. Jangan hadapi sendiri saja. Jangan hadapi sendiri saja. Berarti kalau udah berdua selesai gitu? Enggak juga. Nanti kita harus tahu ilmunya. Ya, nanti kita tanya Pak Idam ya. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun berada, sebelumnya kita ingatkan bagi antum yang ingin soal jawab, kayaknya lebih pasnya itu berkonsultasi. Iya betul. Itu sebaiknya langsung telepon. Langsung telepon. Di mana Bang Ray? Teleponnya 0811 755 0606. Gampang sekali. 0811 755 0606. Iya. Sekarang juga bisa langsung. Kalau konsultasinya sambil nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti dikasih hadiah juga kayaknya. Maksudnya pahala dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun berada, kita akan saksikan ya untuk mitos yang kedua. Ini dia. Mitos yang kedua ini remaja yang bipolar pasti berbahaya dan suka apa nih Bang Ray? Melakukan kekerasan maksudnya kekerasan fisik atau apa gitu ya. Kita tanya dulu nih. Nah, silakan. Gimana nih Pak Idam? Baik.
Mitos yang kedua tadi, remaja yang mengalami bipolar suka apa? Melakukan kekerasan fisik. Oke, taib. Jadi sebenarnya kalau dalam medis sendiri atau dalam ilmu psikologi sendiri mungkin disebutnya adalah RPK. Resiko perilaku kekerasan. Dan ini memang menjadi resiko penyakit mental apapun ketika dia tidak dipahami dengan baik dan tidak ditangani dengan baik. Makanya pada remaja yang mood swing bisa ditanya kenapa dia seperti itu dan bisa ditanya berulang-ulang. Namun kepada pasien bipolar cukup kita bertanya, habis itu dia bilang tidak tahu, tidak bisa menjelaskan kenapa alasannya, maka yang bisa kita lakukan adalah observasi lebih lanjut. Berapa lama moodnya yang buruk ini bertahan? Kalau misalnya sudah hitungan minggu atau hitungan bulan moodnya masih sama seperti itu, tambah ada tanda-tanda, apalagi tanda-tanda isolasi sosial gitu kan, nah ini sudah harus membutuhkan pertolongan ahli gitu, psikolog atau psikiater, agar psikolog atau psikiater tadi bisa menegakkan diagnosa yang pasti, oh ini bipolar atau tidak, seperti itu. Berarti ini mitos gitu ya? Iya, ini mitos. Karena faktanya adalah nggak selalu, karena faktanya adalah ketika dia fase manik malah pasien-pasien bipolar sangat membantu kalau diarahkan. Iya, betul. Rajin cuci piring, nggak perlu rajin kekerasan ya. Iya, rajin bersih rumah gitu kan. Tapi kita arahkan perilakunya, malah membantu seperti itu. Itu dia mitos rupanya. Berarti bukan hanya bipolar aja yang kekerasan, kayaknya yang lain juga kekerasan kalau memang tidak diarahkan gitu ya. Kita lanjut ke mitos. Kita lanjut ke mitos yang berikutnya. Berikutnya. Nih silakan dibaca nih Bang Rey, mitos bipolar. Baik, Pak Idam, ini bipolar hanya terjadi pada orang dewasa, remaja nggak mungkin kena. Ini malah bertolak belakang, gimana nih? Ini malah otomatis 100% mitos. Udah bisa dipastikan ya? Iya, karena malah yang rentan terkena bipolar itu fase remaja. Remaja adalah keadaan di mana ketika hormon-hormonnya juga sedang bergejolak. Baik hormon adrenalin, hormon serotonin, hormon dopaminnya, hormon yang mengatur bahagia atau sedihnya, ataupun tentang hormon-hormon yang lainnya, progesteron atau testosteronnya, sehingga ini yang malah menyebabkan banyaknya yang menjadi penyebab terjadinya bipolar. Tentu bisa jadi diiringi dengan kecemasan awalnya, atau traumatik awalnya, atau depresi berat misalnya. Kami punya pasien, kita sebut aja si Fulan. Fulan ini umurnya itu remaja di umur 17 apa 18 tahun. Itu remaja ya Bang ya? 17-18 tahun. Sekitar kelas 3 SMA lah ya. Iya, kita sepakat itu remaja. Lalu ada terjadi sebuah masalah yang berat yang mengguncang dia. Lalu dia memikirkan masalah ini sendiri, tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya. Tapi sudah diiringi dengan tanda-tanda fase depresif dulu. Dia murung, kemudian biasa makan lauknya lebih dari satu, nih lauknya bahkan cuman lauk orang tuanya yang diambil, dan diiringi dengan gelisah, tidak mau tidur gitu kan. Tapi oleh orang tuanya tidak terdetek nih, tidak terlihat ini gangguan mental, karena orang tuanya nganggap mungkin ya awamnya adalah dia sedang ada masalah di sekolahnya gitu kan, atau mungkin dia sedang ada masalah dengan gurunya, seperti itu kan. Alhasil dibiarkan dan dianggap mood remaja. Rupanya setelah fase itu malah fase normal, nggak ada masalah. Tapi setelah itu tiba-tiba dia bilang, kalian berdua bagusnya mati aja, nggak usah jadi orang tua saya. Ya, jadi malah pada remaja yang memang harus diperhatikan dan banyak terjadinya, bukan pada orang dewasa seperti itu. Walau pada orang dewasa ada gitu. Jadi fix ini 200%, bukan 100% ya. 200%. Mitos. Kenapa? Karena bertentangan dengan judul kita. Baik, Masya Allah. Karena bipolar pada remaja yang kita bahas. Iya, betul Berarti sekali. terjadi juga pada remaja bipolar ya. Iya, masih ada mitos kita. Tenang Bang Rey. Satu lagi kita akan bacakan mitos yang keempat. Ini dia. Mitos yang keempat ini, Pak Idam, kalau punya bipolar berarti nggak bisa sukses atau hidup normal. Iya, karena keganggu nih. Mitos 1000%. Kenapa pasien bipolar saya
terkena bukan pasien bipolar saya, artinya pasien bipolar kami, yakni kami yang Di pondok? di pondok yang saling kerjasama antara psikiater, psikolog dengan saya yang menjalankan terapi dari psikolog atau psikiater harian sebagai psikoterapis. Ini pertama kali terkena bipolar karena masalah pada saat dia pendidikan koas kedokteran. Kemudian ketahuan sama orang tuanya awalnya dibawa pengobatan alternatif bla bla. Ini juga menjadi pelajar sampai berpuluh-puluh juta, Bang. Bawanya kemana? Dukun. Lalu di terawang lewat punggung, kemudian dikatakan ini ada yang ngikutin, ada yang ngehantuin gitu-gitu. Ternyata qadarullah, alhamdulillah Allah tunjukkan, Allah temukan dia dengan para tenaga ahli yang berada di pondok kami. Kemudian para tenaga ahli baik psikolog, psikiater mengatakan ini bipolar. Lalu saya jelaskan dari kaidah syar'i, kaidah medis, alhamdulillah beliau orang tuanya mau berobat, walau si pasien merasa nggak sakit karena dia merasa anak kedokteran, saya lebih tahu tentang penyakit katanya gitu kan. Tetapi kita edukasi, kemudian kita berikan psikoedukasi, kemudian hipnoterapi gitu kan. Alhamdulillah dia akhirnya faham. Tentu hipnoterapi di sini Islami ya Bang ya. Karena hipnoterapi itu banyak yang nggak Islami juga gitu. Nanti kita mungkin tema selanjutnya ya berikutnya kita akan bahas itu mungkin. Jadi akhirnya Pak dia faham mau berobat, kemudian mau ikutin terapi. Sekarang alhamdulillah lanjut pendidikan kedokterannya. Tinggal 2 stase lagi. Dari yang tadi ketinggalan sekitar 5 atau 6 stase. Itu kata siapa nggak bisa? Jadi kata siapa nggak bisa sukses? Jangankan jadi gini, Bang, itu jangan kita bilang 200%, 2000%. Iya marah. Malah gini Bang, pasien skizofrenia saja bisa kuliah, bisa jadi atlet, bisa jadi arsitek. Salah satu arsitek yang terkenal yang saya tahu, beliau skizofrenia. Tapi orang nggak tahu dan dia sudah berdamai ketika halusinasi datang. Dia menganggap itu seperti suara orang di pasar, dia abaikan aja. Seperti itu. Makanya tadi kayak abang-abang bilang, jangan kita nggak hadapin sendiri saja, artinya kita hadapin bersama-sama, serahkan pada yang ahli. Kemudian kita support, kita dukung dengan ilmunya, dengan ilmunya. Itu yang membersamai ya. Mudah-mudahan jangan lupa juga pasti minta pertolongan kepada Allah. Itu yang paling utama. Kadang-kadang begini Bang Rey. Kadang-kadang kan mitos ini apabila sudah dilemparkan ke media sosial, semua berbicara. Dan jadi konsumsi publik. Jadi sekarang kita tanya nih ke Pak Idam yang sudah belajar tentang ilmunya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan nih Bang Rey, ini ada nih orang tua santri. Kita hargai dulu ya. Oke. Udah ada pertanyaan sepertinya Pak Idam ya. Kita hargai dong bunda dari orang tua santri ini. Baik, silakan Abu Auni. Toib, assalamualaikum Ustaz dan kita semuanya. Izin bertanya Ustaz. Ke Ustaz Idam ya, bertanya bukan ke anak. Anak saya sekarang duduk di kelas 12. Berarti kelas 3 SMA. 3 SMA di pondok ya. Mau kelar kayaknya itu ya. Berarti mau selesai. Sekolahnya mondok Ustaz. Pas liburan kemarin, sepulang dari pondok dia mengabarin dengan senang hati kalau dia dapat ranking. Masya Allah. Tapi dia mengharapkan hadiah dari bundanya. Tetapi keinginannya tidak terkabulkan. Terus dia kesel nih Pak Idam. Sampai tidak mau keluar dari kamar kecuali untuk sholat dan makan. Pas satu hari kami orang tua mengajak berkomunikasi, dia tetap diam. Sekali bicara dia bilang begini, Pak Idam, dia nggak mau hidup lagi. Nah itu dia. Minta mati aja. Pertanyaan saya, apakah anak saya termasuk bipolar? Kalau iya, apa solusinya, Ustaz? Jazakallah khairan. Terakhirnya hadiah yang diminta katanya handphone. Mana nih? Oh iya ada sambungannya nih. Dia minta handphone. HP. Jangan iPhone itu ya. Makanya silakan Pak Idam. Kita himbau kepada yang mau konsultasi nih abang-abang, memang lebih baiknya telepon. Nah itu dia 0811 755 0606 ya. Nah Pak Idam aja. Jadi kayaknya Pak Idam gantiin kita besok. Enak komunikasinya karena beberapa hal yang ingin saya tanyakan seperti sudah berapa lama gitu. Karena memang saya nggak punya kapasitas atau kapabilitas untuk mendiagnosa, namun saya bisa arahkan gitu. Apakah ini dia ke psikolog atau psikiater, sudah harus ke psikolog atau psikiater atau belum? Kemudian masalah
menarik diri tadi, masalah tadi diobservasi dulu sudah berapa lama. Kalau misalnya seperti itu dia sudah hitungannya minggu atau bahkan hitungannya bulan, maka mungkin segera bawa ke psikolog terdekat. Karena psikolog sekarang ada yang juga mau home care gitu kan, artinya mau kunjungan ke rumah. Betul. Karena namanya psychological first aid, pertolongan pertama psikologi itu. Atau kalau misalnya memang belum berminggu atau berbulan, maka ini terkait memang pola asuh. Makanya kita nggak boleh membiasakan anak itu hanya selalu diberi reward dan reward, atau hanya dikasih punishment dan punishment, hukuman-hukuman aja atau penghargaan-penghargaan saja, sehingga ketika dia mencapai suatu titik kesuksesan yang dia inginkan atau yang diharapkan oleh orang tuanya dan dia tahu itu diharapkan oleh orang tuanya, dia minta reward tadi gitu. Ketika nggak dikasih, akhirnya dia terjadi pola menjauh mendekat namanya. Artinya dia menjauhi orang tuanya walaupun sebenarnya dia tetap berusaha dekat dengan orang tuanya. Tadi menarik diri, intinya menarik diri. jinak-jinak merpati ya Pak Idam? Jinak-jinak merpati. Iya, intinya ya bisa jadi dia hanya agar keinginannya terwujud seperti itu, gitu kan? Makanya dia menarik diri. Tapi observasi dulu berapa lamanya. Nanti kalau memang sudah diobservasi, silakan ke psikolog terdekat apabila sudah hitungannya minggu atau bulan. Masya Allah. Jadi sebaiknya memang seperti kata Pak Idam tadi, harus ditelepon langsung. Iya, kalau bisa nih, iya. Tapi sepertinya kalau panjang kali, kayak kita terbatas ya. Kita mesti break dulu kayaknya ya. Baik Bang Ray, Abu Syafiq dan juga Pak Idam, kita akan dengarkan dulu nih. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini ya. Taib, pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita lanjutkan bincang-bincang atau talk show kesehatan kita setelah mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Rokok atau vaping. Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya. Sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah iya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat, yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok, dan dalam pengawasan, arahan, dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, stunting adalah penyakit pada anak-anak akibat dari kekurangan nutrisi secara kronik yang berdampak pada pertumbuhan anak ini yang terhambat. Stunting memiliki dampak buruk yang banyak, mulai dari anak yang tampak kerdil dibandingkan teman-teman sebayanya, juga anak-anak tersebut mengalami gangguan pada kemampuan kognisi otaknya. Selain itu, anak-anak stunting juga memiliki daya tahan tubuh dan imunitas yang rendah. Dan pada akhirnya, anak-anak yang stunting, dia akan memiliki kemampuan hidup yang rendah dibanding orang-orang sebaya dia di dalam kehidupan dia bermasyarakat. Maka kita harus mencegah stunting sedari dini. Sejak seorang bayi ini dalam kandungan ibu, dia harus mendapatkan nutrisi yang maksimal dari ibunya, supaya dia lahir dengan berat badan dan panjang badan yang baik. Setelah bayi ini lahir, maka Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Ya pemirsa Asil TV dimanapun berada, masih bersama kami dalam bincang-bincang kesehatan, talk show kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Bersama anak Abu Uni dan Bang Ray Abu Syafiq dan juga pemateri kita nih, Pak Idam ya. Pak Idam, Muhammad Idam Aditya, sarjana psikologis ya. Beliau ada psikoterapi dan beliau sekarang menggeluti dunia
psikoterapi ini dan mendirikan pondok. Masya Allah. Jadi tentu harusnya. Jadi kayaknya Pak Idam ini selalu berhubungan dengan kejiwaan ya. Iya, betul sekali. Nah, tapi bagi pemirsa yang ingin masuk pondok, bukan, yang ingin langsung berkonsultasi dengan kita di 0811-755-0606 bipolar pada remaja, itu jangan dihadapi sendiri saja, tapi bersama-sama kita dengan ilmunya, dengan ahlinya juga. Mudah-mudahan bisa membantu menjadikan solusi. Tapi sebaiknya memang langsung ditelepon ya, konsultasi ya. Jadi bisa ada feedbacknya, ditanya balik sama Pak Idam, apakah ini sudah berlangsung lama, mungkin dengan kasus yang tadi, atau seperti apa gitu ya. Baik Abu Auni, kita lanjut ke Bang Rey dan Bang Rey Abu Syafiq dan juga Pak Idam, psikoterapis kita. Ya. Kayaknya di sini banyak orang tua dari santriwati dari pondok nih yang menyaksikan kita mungkin ya. Karena terlihat dari pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan anak-anak pondok nih. Nah, oke, di tempat Pak Idam sendiri ini pondok yang non formal ya Pak Idam ya? Iya, non formal. Iya. Itu selain penyembuhan seperti skizofrenia, kemudian bipolar dan juga penyakit-penyakit mental yang lain, itu bagaimana nih Pak Idam menyikapinya? Tentunya secara agama kita. Iya. Karena juga kan anak pondok biasanya kan jauh dari orang tua Pak Idam, dari pengawasan. Biasanya dia ketemu orang tuanya setiap hari, tahu-tahu harus berpisah selama sekian bulan gitu kan, atau sekian pekan. Apakah dia terhalang? Apabila masuk ke pondok nih, kita cuma dikasih pengarahan terkait dengan dunia psikologi. Apakah hafalan Al-Qur'annya, pelajaran hadisnya? Apakah itu aja ya? Tapi bukan. Bagaimana nih? Tafadhol. Jadi ketika bicara pondok kami seperti itu Bang. Jadi mungkin kami ini mendirikan pondok bersama teman-teman, tentu nggak sendiri gitu Bang kan. Ada para asatizah kita di dalamnya seperti Ustaz Husin Abdullah dan yang lainnya, kemudian pembina-pembina. Ya, ini tujuannya pertama adalah ingin menggabungkan dua asbab dalam kesembuhan, dalam meraih kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika kita bicara pengobatan, maka pengobatan ini terdiri atas dua asbab syar'iyyah dan asbab hissiyah. Asbab syar'iyyah adalah penyebab kesembuhan yang memang sudah dituangkan dalam ilmu syar'i, dalam ilmu agama kita, seperti itu. Misalnya otomatis belajar agama di pondok kami seperti itu Bang. Karena sebagaimana hadis Nabi kan, ramajata ma'aqaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi SAW, tidaklah ketika sekelompok kaum atau sekelompok orang dia berkumpul yang mana di dalamnya dia mempelajari ilmu syar'i, mentadabburi Al-Qur'an, hadis dan ilmu-ilmu agama yang lainnya, maka tidaklah Allah pasti ya akan menurunkan kecuali apa? Ketenangan. Pasti Allah menurunkan ketenangan di dalamnya dengan belajar ilmu agama. Makanya di pondok itu yang paling utama ilmu agama. Tetap dari pagi mereka sholat subuh sampai akan tidur malam lagi. Jadi mereka nggak kenal kamar kecuali malam, Bang, kecuali malam. Jadi mereka, kenapa? Karena pasien-pasien gangguan mental ini biasanya kalau sudah konsumsi obat, efek samping dari obat itu adalah malas, ngantuk, badan lemas, tidur biasanya tidur. Makanya di pondok dia diajarkan ilmu-ilmu syar'i. Di samping ilmu syar'i ada terapi-terapi psikologi seperti terapi sosial. Dia dibawa penyelenggaraan jenazah keluar bersama kawan-kawan kita dari Masjid Rodatul Jannah atau dari kawan-kawan syirkah gitu kan. Kemudian juga dia diajak kegiatan kebugaran keluar, hatta sholat Jumat keluar Bang. Oh boleh. 25 orang ini kami bawa keluar semuanya. Dia dengan memakai seragam, kalau mungkin antum mungkin hijau-hijau gitu. Iya, melihat yang seragam hijau-hijau itu santri-santri kita. Tapi alhamdulillah yang kita bawa keluar itu sudah persetujuan psikolog atau psikiater. Jadi memang sudah dinilai sensor berarti ya? Tenang dan stabil. Nah, jadi dibawa ke sholat Jumat keluar itu sebagai bentuk terapi sosialnya juga. Karena kebanyakan pasien gangguan mental ini trauma dengan penyakitnya sendiri. Malu, minder, karena dia mendengarkan apa yang tidak didengarkan orang lain, merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ketika kita show up kan, kita tampilkan, maka akan muncul lagi percaya dirinya, akan muncul lagi penerimaan dirinya. Kemudian dia juga diberikan pengertian kenapa dia masih atau harus di pondok.
Ini juga Bang, yang harus dipahami oleh semua yang ngajar di pondok. Santri atau yang di pondok itu harus dipahamkan kenapa dia harus di pondok. Jangan sampai hanya mau orang tua. Nah, seperti itu. Oke, awalnya keinginan orang tua yang mengatakan anak saya ini sebenarnya belum ada keinginan mondok, keinginan kami, tapi tugas kita yang di pondok agar santri tidak kabur, agar santri tidak bertingkah, tidak berulah, pahamkan kenapa dia harus di pondok. Karena ada variabel dalam psikologi namanya penerimaan diri. Dia harus menerima dulu episode yang terjadi dalam hidupnya sehingga tidak akan terjadi pertentangan-pertentangan. Ini yang kami lakukan di pondok. Seperti itu, Bang. Ditambah terakhir ada terapi tibun nabawinya. Kita berikan juga dia terapi ruqyah, ya, kemudian terapi bekam. Dan wallahu alam yang Anda tahu terapi tibun nabawi ini yang terkait terapi fisik itu hanya 2, bekam, ruqyah. Adapun terapi obat-obatan banyak, madu, susu, dan yang lainnya apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di hadis. Kita berusaha terapkan semua kepada mereka seperti itu. Bang. Jadi Ana sebagai orang awam nih Bang Rey ya. Kalau Ana pribadi mendengar pondok yang disampaikan oleh psikoterapis kita ini, itu kan gangguan mental itu harus dipasung. Bukan, nggak serumit itu. Jadi bisa dibawa sholat Jumat ke RJ, ke Abu Darda atau tadi ke Hijrah ya. Sudah lulus sensor ada. Tapi selain jasmaninya, tapi rohaninya juga diisi ya. Harus. Itu yang utama. Baik, Masya Allah. Berarti di pondok itu harus menggunakan kita konsultasi kepada asatizah ustaz kita juga ya. Selain psikiater, psikolog dan psikiater. Ya, dan para asatizah kita konsultasikan juga. Contoh gini, Bang. Saya mau menerapkan hipnoterapi. Karena saya punya sertifikat hipnoterapis CHT gelarnya itu kan. Kemudian saya bertanya kepada salah satu asatizah kita, Ustadz Heri Purnama, hafizahullah. Kemudian saya tanya, kalau saya hipnoterapinya polanya seperti ini, Ustadz, apakah ini diperbolehkan dalam syar'i? Beliau mengatakan, ubah polanya menjadi seperti ini, yang sesuai syar'i. Kita ubah. Kita memang serahkan sesuatu itu memang pada ahli ya. Seperti itu. Dan sama kayak misalnya yang ilmu kesehatan, walau kita tahu, tapi ketika psikiater yang mengatakan jangan, maka kita nahan. Kita ikutin psikiaternya seperti itu. Jadi itu yang di pondok seperti itu, Bang. Masya Allah. Baik. Next. Abu Auni. Ini satu lagi. Kita kayaknya ini pertanyaan yang sensasional. Masya Allah. Iya. Tapi bukan berarti ini adalah pertanyaan yang mewakili semua ya. Tapi pertanyaan ini sering Anda dengarkan atau bahkan diperangi oleh semua pondok-pondok, yaitu bully. Itu dia tuh. Itu pertanyaan mungkin apakah ini bisa ada nih mengakibatkan atau ada pertanyaan? Pertanyaannya terkait dengan bully ini. Ini pertanyaan dari salah seorang orang tua juga. Nah, bismillah, Ustaz, Ana punya anak perempuan umur 17 tahun. Waktu SMP anak di pondok waktu SMP anak di pondok SMA, dia tidak lagi mau di pondok dan sekarang sekolah di sekolah umum. Dan sikap anak-anak sekarang suka cuek. Apa yang ditanya sering jawab tidak tahu. Kalau di WA sering nggak dibalas. Kalau telepon sering tak diangkat. Apakah anak-anak termasuk bipolar, Ustaz? Umurnya itu jawabannya tahun. Seperti yang tadi kayaknya itu ya. Tidak. Itu lebih kepada perilaku pembangkangan pada remaja. Nauzubillah. Makanya biasanya kita alhamdulillah sering dapat kasus seperti itu yang awalnya anaknya masuk pondok dari taman SD. Kemudian ketika SMP gejolak jiwa remajanya bergejolak, akhirnya dia demo protes makanya demo haram ya. Protes, akhirnya akhirnya dia menunjukkan sikap tidak suka di pondok, memberontak kepada orang tuanya, lalu orang tua yang mengeluarkan. Kemudian setelah mengeluarkan, anak ini dimasukkan kepada sekolah umum. Umpama tadi, karena penerimaan dirinya tadi di pondok tidak ada, terjadi sebuah traumatik terhadap dia. Sehingga ketika dia di sekolah umum, terjadi perilaku pembangkangan. Kayak misalnya dia jadi cuek sama orang tuanya. Kenapa? Karena ada kebencian.
dengan orang tuanya. Kenapa waktu masuk di pondok tidak dipahamkan dia atau tidak diajak berdiskusi? Atau misalnya nggak apa-apa nggak dipahamkan, nggak diajak diskusi, tapi minimal orang tua ini menunjukkan kepedulian dan kasih sayangnya. Artinya kunjungan ke pondok, kemudian anak itu ditanya apakah misalnya diajak komunikasi, kemudian ketika anak dibilang dia dibully, dipahamkan. Jadi cara ngadepin bully ini gampang sebenarnya bang. Nggak perlu kita serang yang membuli. Anak kita aja yang kita kuatkan. Imunnya. Ya. Imun mentalnya. Mentalnya, imun mental, imun mental, mentalnya. Imun dan imannya. Misalnya gini. Tadi ma atau tadi pak adek di ejek. Kata teman adek ya, tongos. Misalnya seperti itu. Nah, karena dia mungkin memiliki kekurangan ya, giginya maju. Lalu kita katakan kepada si anak, apa yang kamu alami bukan saat sekarang ini aja loh, seperti itu. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah kejadian seperti itu. Makanya orang tua ketika anak mondok, jangan anak aja yang belajar ilmu syar'i. Jadi harus ada ilmu orang juga tua juga harus ada. Masya Jadi Allah. dia bisa memberikan contoh. Dan Nabi marah loh kepada yang ngejek ini. Nabi mendoakan keburukan terhadap yang mengejek ini dan mendoakan kebaikan bagi yang diejek. Nah, jadi kamu nggak perlu sedih. Apa yang ada di kamu ini sebuah nikmat dari Allah gitu. Bayangkan aja kalau misalnya gigi yang dianggap kekurangan oleh orang lain itu lalu dia patah, lepas, mana lebih buruk daripada dia ada. Misalnya seperti itu. Diajarkan dia untuk menerima apa yang ada di diri dia. Tentu si anak akan mengatakan, iya ya, tentu lebih baik dia ada daripada dia copot jadi ompong. Lain pula lagi nanti yang dikatakan seperti itu. Beda kan? lagi gelarnya. Beda lagi, misalnya gitu kan. Lakopnya beda lagi. Nah, jadi nggak perlu yang bully kita urusin, nggak perlu. Betul. Karena memang gimana pun ya, dan dimanapun itu orang-orang yang tidak senang dan tidak suka ataupun yang membuli itu akan selalu ada. Jadi si anak yang harus tetap dikuatkan seperti itu. Itu masih satu tonggos gitu. Belum lagi yang gendut, belum lagi pendek, lakop-lakop yang lain. Lakop-lakop yang lain. Jadi seperti yang Pak Idam katakan, kita memang harus berilmu juga untuk memberikan edukasi kepada anak. Dan iman. Jadi yang enggak anak aja yang di pondok, kita harus pondok. Oh iya, Masya Allah. Tapi pemirsa Asil TV, Bang Ria Musyafik dan juga Pak Idam, psikoterapis kita akan break lagi. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, stunting adalah penyakit pada anak-anak akibat dari kekurangan nutrisi secara kronik yang berdampak pada pertumbuhan anak ini yang terhambat. Stunting memiliki dampak buruk yang banyak, mulai dari anak yang tampak kerdil dibandingkan teman-teman sebayanya, juga anak-anak tersebut mengalami gangguan pada kemampuan kognisi otaknya. Selain itu, anak-anak stunting juga memiliki daya tahan tubuh dan imunitas yang rendah. Dan pada akhirnya, anak-anak yang stunting, dia akan memiliki kemampuan hidup yang rendah dibanding orang-orang sebaya dia di dalam kehidupan dia bermasyarakat. Maka kita harus mencegah stunting sedari dini. Sejak seorang bayi ini dalam kandungan ibu, dia harus mendapatkan nutrisi yang maksimal dari ibunya, supaya dia lahir dengan berat badan dan panjang badan yang baik. Setelah bayi ini lahir, maka bayi ini harus rutin dibawa ke posyandu supaya dia diukur panjang badan dan berat badannya untuk mencegah sebelum terjadinya stunting. Dan bila sudah terjadi stunting, maka diperiksakan ke petugas kesehatan agar dicari penyebab-penyebabnya supaya ditangani dengan sebaik-baiknya, supaya stunting ini dapat kita sembuhkan. Karena kalau stunting ini bisa kita sembuhkan, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya secara normal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.
Ya pemirsa Hasil TV dimanapun berada, masih bersama kami bincang-bincang atau talk show kesehatan klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Baik, di segmen terakhir ini luar biasa bincang-bincang kita tentang bipolar pada remaja. Jangan hadapi sendiri saja. Masya Allah. Ini penekanan dari Bang Rey ini seolah-olah ada harus bersama Ini ya. nanti akan dijadikan tagline juga. Bipolar Jangan pada hadapi remaja, jangan dihadapi sendiri saja. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun berada, kita sampai ke segmen yang terakhir ya. Sebelumnya kita doakan ya buat para orang tua santri, para orang tua remaja. Kita akan segmen terakhir ini akan fokus kepada orang tua. Iya, barangkali mungkin ada anaknya yang sudah bipolar barangkali ya. Atau skizofrenia. Nah, terkait mudah-mudahan yang ini pertama. bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi terapi juga. Jadi solusi juga lah untuk orang tua yang punya anak seperti ini. Baik, baik pemirsa Hasil TV dimanapun berada yang saat ini masih mungkin merencanakan pertanyaan gitu. Karena saat ini kita sudah di ujung waktu. Dan karena kita di ujung waktu Abu Uni, kita sambil antum yang ingin menelpon di 0811755606. Kalau tadi kita sepanjang ini segmen 1, 2 dan 3 kita berbicara tentang anak ya. Anak yang bipolar, cirinya bagaimana, fasenya seperti apa, terus penanggulangannya gimana. Sekarang kita ke kita nih sebagai orang tua. Ada nggak efek dari kita yang ternyata mengindikasi anak-anak kita bipolar, sehingga mereka bipolar gitu. Ini Dari orang tua dan guru, kalau orang tua di atau sekolah lingkungan, kan guru. lingkungan ya. Baik, silakan Pak Idam. Masya Allah. Jadi gangguan mental apapun ya, seperti yang Allah titipkan ilmu kepada ahli-ahlinya gitu, maka kita bisa ketahui salah satu penyebab gangguan mental itu adalah faktor genetik. Gitu bang. Faktor genetik di sini artinya bukan berarti orang tua gangguan mental, si anak pasti gangguan mental, tidak. Oh, enggak otomatis gitu. Enggak. Tapi si anak pasti memiliki jiwa yang rentan, yang lemah seperti itu. Makanya ketika kita menjadi orang tua, dahulu saja ya, itu orang tua harus perhatian kepada anak. Pada zaman sekarang harus lebih perhatian. Jangan pernah alihkan ya bentuk perhatian kita kepada anak dengan pengalihan yang berbentuk benda mati, gadget misalnya. Kalau sekarang itu ya, handphone misalnya. Orang tua nggak mau repot, anak dikasih HP agar anak tidak nangis, agar anak tidak mengganggu. Tapi pas dikasih itu memang anaknya diam. Tapi efeknya adalah emosionalnya jadi statis. Jadi tidak dinamis. Dia tidak paham kenapa dia disuruh diam. Dia tidak paham kenapa dia tidak boleh menangis. Dia tidak paham kenapa dia tidak boleh marah. Dia tidak paham kenapa dia harus senang, harus bahagia. Karena kalau misalnya dia nangis, ini HP. Dia melasak, ini HP. Dia nggak mau makan, nah ini sego HP. Makan sesuap, main HP 1 jam enggak. Artinya 1 menit, 2 menit gitu kan. Akhirnya emosionalnya adalah menjadi emosional yang statis, yang nggak pernah bisa memahami bentuk emosional yang lain. Sehingga ketika nanti seiring bertambahnya umurnya akan menjadi gangguan emosional. Gangguan emosional ini bisa menyebabkan gangguan mental apapun. Seperti itu. Atau yang kedua, orang tua hendaknya jangan dua-duanya kerja. Ataupun dua-duanya kerja ya, tapi yang si ibu tetaplah menjadi seorang wanita yang memang kaidah syar'i mengatakan ya dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Adapun ketika dia bekerja dalam rangka yang dalam hal yang dibolehkan agama, yang tidak keluar, menghabiskan waktunya sama dengan seperti laki-laki sehingga perhatiannya ke anak tidak ada seperti itu. Ataupun orang tua yang si ayah yang kerja jangan 7 hari dalam seminggu cuman 1 jam di rumah. Lebihnya mandah. Lebihnya keluar kota. Jadi boleh dikatakan ibu itu tetap jadi sekolah pertama? Iya, tetap menjadi sekolah pertama, tapi ayah sekolah lanjutan. Akhirnya nanti karena ayah yang tidak pernah mendapatkan sosok ayah, salah satu akibatnya pada anak laki-laki LGBT. LPG. LPG ya, LPG. Atau LSL gitu. Iya, gitu kan. Iya, kita samarkan LPG gitu kan. Ini salah satu penyebabnya misalnya. Atau yang misalnya si ibu
ya nggak mendapat anak perempuan nggak mendapatkan kasih sayang dari sosok ayahnya, alhasil seringnya dia zina. Kalau bahasa kerennya MBA, MBA, married by accident, gitu kan? Karena kecelakaan. Zina akhirnya gitu, karena dia tidak pernah menemukan sosok laki-laki yang membuat dia nyaman. Alhasil dia mencari sosok laki-laki yang lain yang bisa membuat dia nyaman. Terakhir perlunya orang tua belajar bagaimana cara pola asuh yang islami, pola asuh yang dibenarkan dalam agama dan didukung dengan riset-riset, penelitian-penelitian yang bermanfaat untuk pola asuh anak tersebut. Mungkin di segmen-segmen selanjutnya kita ada bahas ini juga mungkin. Kemudian terakhir, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, dan jangan pernah masa bodoh ketika terjadi sesuatu yang abnormalitas pada anak. Gimana pun orang tua atau lebih tepatnya ibu biasanya akan Allah berikan sinyal sendiri, ini anak sedang sakit, ini anak sudah berubah. Ketika sudah ada insting atau feeling yang seperti itu, tanyakan pada yang ahli. Perut kembung pada anak, jangan bilang masuk angin. Enggak melulu masuk angin. Pada bayi kan sering rewel, oh dia haus, nyusui. Enggak, ternyata perutnya sakit. Karena bayi kan nggak bisa bilang, perut aku sakit, nggak bisa. Ternyata kolik, ususnya bermasalah. Tanyakan pada dokter anak. Pada jiwa, dia ngurung diri, memberontak, dan berubah sifatnya drastis, sekian lama, konsulkan ke psikolog. Ini yang bisa dilakukan oleh orang tua. Dan apabila psikolog menyarankan ke psikiater menyuruh meminum obat, jangan enggan untuk meminum obat. Karena kebanyakan orang yang menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya. Jangan minum obat, nanti ginjalnya rusak. Jangan minum obat, nanti lambungnya bocor. Jangan minum obat, nanti jantungnya kena serangan jantung. Padahal sebenarnya kayak obat hipertensi dia minum malah melindungi ginjal, malah melindungi jantung. Obat jiwa dia minum dipikirkannya efek samping 25 atau 30 tahun mendatang. Sementara efek samping yang di depan mata, anaknya bakalan bunuh diri atau saudaranya akan menyakiti orang lain, nggak dipikirkan ya. Seperti itu. Jadi serahkan sesuatu pada ahlinya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, segala urusan kalau tidak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kebinasaan, kan? Iya, betul sekali. Terakhir untuk guru atau ustadznya? Untuk guru ataupun para asatizah yang di sekolah atau di pondok, ya, maka ini pentingnya kolaborasi, kerjasama antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Jangan pernah meletakkan kelekatan emosional tersendiri dengan siswa yang tertentu. Karena ini akan menjadi bias dalam menangani masalah pada siswa-siswanya. Misalnya si siswa kelihatan oleh guru yang lain membuli, tapi si guru meletakkan kelekatan yang luar biasa terhadap siswa yang ini, akhirnya si guru bilang, ini nggak membuli. Dan guru serta ataupun asatizah yang berada di pondok perlunya observasi dan selalu memperhatikan siswa-siswa didiknya, apapun yang dilakukannya dan apapun yang terjadi. Dia nangis, dia sedih, dia murung, dia menyendiri, tanya. Wawancara seperti itu. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan menjawab dari tema kita hari ini. Masya Allah, luar biasa. Sepertinya waktu memang tidak bersahabat dengan kita untuk hari ini. Seharusnya masih banyak nih pertanyaan. Betul sekali. Tapi kita di penghujung dihukumi oleh waktu, ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Pak Idam masih bisa berbagi. Jangan bosan-bosan berbagi bersama kami dengan tema yang berbeda tentunya. Di sangat menarik sekali untuk masalah kesehatan jiwa ataupun mental ini. Taib. Bang Ray Abu Syafiq dan juga Pak Idam, Muhammad Idam Aditya, sarjana psikologis sebagai psikoterapis ya di pondoknya, nanti di luar acara aja ya. Bagi yang ingin info lebih lanjut. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bersua kembali setiap hari Sabtu pukul 13.00 siang di Asil TV, Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama akan hadir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan mental, kesehatan iman dan pikiran serta kesehatan jasmani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Klinik Asil TV,
Solusi sehat kita bersama. Rokok atau vaping. Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya. Sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah iya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat, yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok, dan dalam pengawasan, arahan, dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih.